sosok Poci dengan kain kafan yang udah sangat kotor banget dan menyeramkan. Nah, karena kaget dia pun langsung berteriak gitu ya, karena ini benar-benar menyeramkan banget gitu. Nah, karena si Faye ini berteriak, Mawar pun kaget dan dia langsung menghampiri si Faye ini. Dia bertanya kepada Faye, "Ada apa kamu berteriak?" Terus si Faye pun menjawab, "Itu di samping kamu ada Poci," gitu. Tapi di situ tuh dia mengatakan dengan masih dengan hawa takut dan bergetar gitu guys. Nah, akhirnya otot-ototan lah tuh di situ. Terus si Mawar ini mencoba untuk menenangkan si Faye dan menjelaskan bahwa itu adalah pacarnya gitu, bukan Poci. Nah, karena teriakan Faye tadi ini begitu sangat keras dan nyaring, akhirnya para penghuni kos pun langsung bangun gitu kan. Mereka kaget gitu lah dengan teriakan itu. Kemudian mereka membuka pintu gitu, takut ada hal apa-apa yang terjadi kepada Faye gitu. Mereka membuka pintu kamar mereka masing-masing tuh, dan ternyata mereka melihat apa yang dilihat oleh Faye gitu. Dan si Poci ini sangat menyeramkan banget guys. Dan disitu kan udah heboh banget, ricuh pokoknya di situ, karena teman-teman kosnya pun ikut histeris gitu melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba si Poci ini pun langsung menghilang gitu saja guys. Mungkin karena dia ngerasa udah banyak banget gitu teman-temannya yang ngelihat dia, dan akhirnya dia menghilang di waktu itu. Pada saat itu si Mawar pun langsung jatuh pingsan. Kemudian si Faye dan para penghuni kos lainnya membawa si Mawar ini ke dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian si Faye ini sadarkan diri guys. Dan setelah dia sadarkan diri, di situ pun dia masih bersikeras untuk meyakinkan Faye dan para penghuni kos lainnya bahwa itu adalah pacarnya, bukan Poci gitu. Dia pokoknya masih bersikeras banget gitu. Faye dan para penghuni kos lainnya itu hanya diam karena mereka nggak mau ngebuat si Mawar shock dan akan jatuh pingsan lagi gitu. Jadi mereka di situ hanya mengiyakan saja kata-kata si Mawar tersebut. Keesokan harinya si Faye ini menghubungi orang tua dari si Mawar karena dia bener-bener ngerasa udah aneh banget nih sama Mawar gitu ya. Beberapa saat kemudian orang tua si Mawar ini datang ke kos tersebut dan Faye menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepada orang tua si Mawar. Nah, karena orang tuanya takut akan terjadi hal seperti itu lagi, akhirnya Mawar dibawa pulang oleh orang tuanya. Nah, setelah si Mawar ini dibawa pulang oleh orang tuanya, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang mulai muncul gitu guys. Jadi setiap malam hari itu pintu para penghuni kos ini diketuk dan mereka nggak berani ngebuka karena mereka takut kejadian yang lalu akan terjadi lagi gitu. Jadi pokoknya tuh setiap malam kamar pintu mereka masing-masing tuh diketuk gitu guys. Dan ini benar-benar serem banget sih ya menurut aku. Nah, karena gangguan ini tuh semakin banyak muncul gitu guys, akhirnya si Faye ini dan para penghuni kos lainnya memutuskan untuk pindah kos karena mereka nggak mau kejadian yang lalu akan menimpa dirinya lagi gitu, dan mereka tuh takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, setelah kejadian tersebut si Faye ini tidak pernah lagi mendapat kabar tentang si Mawar gitu ya, karena si Mawar ini udah tidak berkuliah lagi gitu. Jadi dia benar-benar nggak tahu kabarnya si Mawar ini gimana. Terus orang tuanya kalau dihubungin itu nggak pernah mau ngangkat gitu, atau bahkan orang tuanya ini mungkin mengganti nomor HP-nya. Oke guys, video kali ini sampai di situ dulu. Dan buat kalian yang mempunyai pengalaman horor, kalian bisa banget kirim pengalaman kalian dan kalian ceritakan kepada aku lewat DM Instagram. Aku akan memberikan nama Instagram aku di sini. Kalian bisa banget nge-DM aku dengan cerita-cerita horor kalian dan aku akan menceritakan cerita horor kalian di sini.